Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ilal huda wa da'alal khair ita wajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di dalam mengaji ilmu, di dalam tempat yang penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang akan kita baca ini menjadi manfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang sunnah-sunnah yang disunnatkan dikerjakan ketika kita berwudu. Yang kelima, as-sunanul lati ba'da massir ra'si. Sunnat-sunnat yang sunnat dikerjakan ketika selesai mengusap kepala. Di dalam wudu ada istilah ghusluh wal mashuh. Ghusluh ini seperti ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslul rijlaini, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Ketika di dalam ilmu fikih menggunakan lafaz ghusluh, ini yang dimaksud air harus mengalir. Ya. Jadi ketika mengusap wajah ini ketika membasuh wajah ini air harus mengalir. Ketika membasuh tangan air harus mengalir. Ketika membasuh kaki air harus mengalir. Ya. Beda dengan mashuh, mengusap kepala. Nah, jadi ketika nyampe kepala ini tidak disyaratkan airnya mengalir. Ya. Jadi umpama sampean ini ngambil air di tangan, ya. Terus di sini ada air, diusap saja ke kepala, ini sudah cukup. Ya. Jadi kalau yang kepala ini mashuh, bukan ghusluh. Jadi air tidak harus ngalir, tapi cukup diusap. Ini bedanya dengan al-ghusluh dan al-mashuh. Sunnah-sunnahnya, sunat yang disunatkan dikerjakan setelah kita mengusap kepala, ini wajib. Mengusap kepala ini hukumnya wajib, rukun dari rukunnya wudu. Setelah itu apa yang disunatkan? Mashul udunain, ya. Yaitu mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Caranya bagaimana? Juga disunatkan di sini salasan istiqlalan bima'in jadid, ya. Mengusapnya 3 kali, istiqlalan bima'in jadid, menggunakan air baru. Jadi bukan air basuhan yang dipakai kepala. Jadi umpama sampai nanu kepala kok ada sisanya, enggak. Tapi mengambil air jadid, air baru, ya. Itu juga diusap. Caranya bagaimana? Bi ayyamurra bi mushabataihi fi ma'atifil udunain. Jadi kedua musabbahah, jari telunjuk ini menjalan di antara lipatan-lipatan telinga, ya, di antara lipatan telinga. Wa yamur bi ibhaimihi ala dhahir udunain, dan ibu jari ini di luar telinga. Jadi gini, ya. Ini sebenarnya di dalam mengusap telinga ini ada 9 bahkan, ya, 9 kali bahkan. Ini sunnah, ya. Bukan berat, tapi jangan sampai boros kepada air. Ini ngusap toh. Jadi kalau kita menggunakan yang 9 itu tadi 3 kali, ya. Yang menggunakan jari telunjuk ini di lipatan telinga, ya, ini dibersihkan,
terus ibham, ibu jari ini di luar telinga. Ini 3 kali. Setelah itu tiga kali selanjutnya dua telunjuk ini langsung dimasukkan ke lubang telinga. Ya, tadi nggak kena masih lubang telinga. Ini cuman ma'atif, lipatan-lipatan di sini. Nah, ini yang ketiga kali, ini diulangi 3 kali juga. Ada yang mengatakan menggunakan jari kelingking. Ya, jadi gini. Terus yang ketiga kalinya lagi itu sudah 6 kali. Yang ketiga kali itu istidharun bi batnil kaffi. Jadi di sini dibasahi terus diginikan 3 kali. Ya. Jadi telinga ini kalau sempurnanya yaitu diusap 9 kali. Ya. Usap 9 kali. Ya. Ini sunnah, hitungannya sunnah, ngusapnya sunnah. Jadi umpama sampean itu cuman mengusap 1 kali, itu dapat sunnahnya masul udhun, tapi tidak dapat sunatnya hitungan 3 kali. Paham ya? Jadi umpama sampean cuman mengusap 1 kali, apakah tetap sunat? Tetap sunnah. Ya. Hanya tidak mendapatkan hitungan sunnahnya 3 kali. Jadi dibedakan. Jadi mengusap 3 kalinya itu sunnah, mengusap telinganya sudah sunnah. Seperti itu. Ya. Mashur raqabati. Ya. Indal a'immah. Ini ada perbedaan antara ulama. Juga disunatkan setelah mengusap telinga, yaitu mengusap leher, raqabah, ya, leher sini. Ya. Ini cuman sebagian pendapat. Menurut siapa? Al-Imam Al-Ghazali, wal Baghawi, wal Rafi'i. Ya. Ada sebagian ulama tidak mensunahkan. Ya. Kemudian yang tidak menyunatkan, ya, memang ada khilaf antara ulama untuk ini. Ya. Qala Ibnul Qayyim lam yasihha anhu fi masir raqabati hadisun albattatah. Ini sebagian ulama. Ya. Jadi terserah, masalah yang ini kan jarang kita ketahui ya. Jadi ada sebagian ulama mensunnahkan dengan hadis yang lain, ada sebagian ulama juga tidak mensunnahkan. Seperti itu ya, dengan dalilnya dengan dalil yang hadis yang lain ya. Kemudian setelah mengusap kepala, kemudian adalah membasuh kaki. Nah, di dalam membasuh kaki ini ada sunnah-sunnahnya ya. Jadi kalau wajibnya ya sudah ngalirkan air ya, dari ilal ka'bain, minar rijlain ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki ya. Saya ingin mengulang, di dalam wudhu ini ada wajah, ada tangan, ada kaki, ada kepala, itu kan ada batasannya ya. Jadi umpama tangan kita yang diwajibkan adalah membasuh tangan ilal mirfaqain, sampai kepada kedua sikut. Sekarang pertanyaannya, sikut batasnya di mana? Nggak ada keterangan di sini. Ya. Jadi batasnya sampai sikut, tapi nggak ada keterangan sampai sini batasnya sikut, nggak ada. Oleh karena itu ulama mewajibkan harus lebih. Ya. Jadi jangan sampai uduk sampai pas di sikut sini. Ya. Harus lebih dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang menjadi kesempurnaan perkara wajib, ini hukumnya wajib. Kenapa ini diwajibkan lebih? Ya, karena kita nggak tahu batas aslinya sikut ini mana, apa daging yang sebelah mana kita nggak tahu, maka harus dilebihkan. Ya, nah ini harus dilebihkan. Nah, sunnahnya kalau tangan sampai nisful adud, sampai separuh dari lengan. Ya. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW wurrul muhajjilin ya.
bahwasanya umat Rasulullah ini akan bercahaya min atharil wudu, lebihnya ini. Ya. Nanti kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, bagaimana engkau membedakan umatmu? Ya. Nanti Rasulullah mengatakan membedakannya dengan umat saya bercahaya dari bekas wudu, dari al-wuruh. Ya. Jadi begitu juga di dalam muka. Muka ini yang wajib dibasuh min mana bati sya'ri ra'si, dari tumbuhnya rambut sampai muntahadz dzikr ilal uduni. Tapi kita nggak tahu batasnya di mana namanya telinga ini. Maka ulama tetap mewajibkan, ya, harus telinga harus masuk sedikit, ya, biar betul-betul muka ini terbasuh. Begitu juga dengan kaki, ya, dengan kaki batasannya sampai kedua mata telinga, mata kaki, ya. Tapi kita nggak tahu di mana garis mata kakinya, maka harus dilebihkan, ya. Dilebihkan sekiranya mata kaki masuk semuanya, ini lebihnya wajib. Sunnahnya ila nisfis sak, sampai separuh dari betis. Ini sunnahnya kita membasuh sampai separuhnya dari betis, ini kita sunnah. Nah, ini akan menjadi cahaya kelak di akhirat. Ya. Kemudian sunnah-sunnahnya lagi ayyab tabi'a minal masabi idza kana yusubbul ma' ala nafsihi. Jadi ketika sampean itu mengambil air, gimana ya, anggap ini kaki ya, nggak enak yang kaki mau diangkat, ya. Jadi ada dua cara. Ketika sampean menyiram dengan sendirinya, maka disunatkan adalah dari jari-jari, ya. Jadi ketika sampean ngambil air umpama basuh kaki, maka sunnahnya itu dari jari. Banyak kadang orang membasuh dari mata kaki, ini kurang pas, ya. Ini yang sunnah itu dari jari-jari, ya. Wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi'u bil ka'ab. Jika dibasuhi oleh orang, nah, kalau ada yang menolong membasuhi, walaupun ini tidak disunnahkan, ya, maka disunnahkannya dimulai dari mata kaki, ya, dari mata kaki disiramnya. Kalau ada yang nyiram, ini dari mata kaki. Kalau nyiram sendiri dari ini, ya. Terus sunnahnya ad-dalku, agak dipijat, maksudnya dipijat ini ditekan, ya. Lafadz dalku ini ditekan. Nah, jadi ketika basuh baik tangan, ya, tangan semuanya itu, jadi bukan hanya air mengalirkan, tapi juga dipegang. Imrarul yad alal adwi. Jadi tangan kita jalan, ya, membasuh, agak ditekan gitu. Yang ketiga at-takhlil, menyelat-nyelati. Wadilka bi khinsiril yadil yusra mubtadi'an min khinsiril rijlil yumna ilal khinsiril yusra rijlil yusra min asfal. Caranya gini, at-takhlil, menyelat-nyelati antara jari-jari kaki. Permulaannya dari mana? Caranya wadilka bi khinsiril yadil yusra, dengan menggunakan kelingking jari kiri kita. Ini mubtadi'an min khinsiril rijlil yumna, dimulai dari jari kelingking kaki kanan, jadi gini, ya. Terus gini sampai kaki yang kiri. Jadi dimulai dari kaki kanan, dari arah kelingking, ya, menggunakan khinsir, menggunakan jari ini, ya, jari kelingking, di sela-sela dari bawah minal asfal. Jadi nyelatinya dari bawah, ya, nyelatinya dari bawah. Ini sunnah. Kemudian yang keempat at-tayamun. Ya. At-tayamun ini mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Jadi ketika basuh tangan, sunnahnya dari anggota yang kanan, tangan kanan dulu, tangan kiri setelahnya tangan kiri, kaki kanan dulu, setelahnya kaki kiri. Nah, jadi at-tayamun ini disunahkan, mendahulukan yang kanan. Italatut tahjil. Nah, ini al-wurruh wa tahjil. Nah, dalam wudu itu al-wurruh wa tahjil. Wurruh itu yang ada di muka, tahjil ini yang ada di tangan dan kaki. Ini disunahkan. Apa? Itolah, memperpanjang tahjilnya ila nisfis sak, ya, sampai separuh betis. Wal akmalu ila rukbataini, dan yang sempurna sampai kedua lutut. Ya. Al akmal ilal rukbataini. Jadi basuh kakinya dari lutut, ya. Tapi itu sunnah, jadi sampai dulukan yang wajib, ya. Yang wajib sunnahnya sampai separuh betis.
Kalau ingin lebih lagi, lebih nggak apa-apa. Ya. Sunnahnya lagi ketika basuh kaki al-mubalaghatu fi ghaslil aqibih. Ya. Lebih di apa ya? Lebih diteliti lagi atau lebih ketika basuh lebih diperhatikan lagi ketika membasuh tumit. Ya. Karena kebanyakan tumit ini dikhawatirkan air tidak masuk. Ya, biasanya kakinya kalau pecah-pecah, ya pecah-pecah atau kotor, ketika pecah masukkan kotoran, itu maksudnya al-mubalagh di sana sekiranya betul-betul tumit ini kena basuh seperti itu. Ya. At-taslitu fi ma madha. Ya. Semuanya itu disunatkan 3 kali. Ya. Kemudian yang ketujuh, kita selesaikan sunnah-sunnah wudu ini. As-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu. Sunat-sunat setelah wudu. Ya. Nomor 1, syarbuhu min fadli wudu'ihi. Kita disunatkan meminum air lebih-lebihnya dari air wudu kita. Setelah wudu itu diminum sedikit, ya. Warasyu izarihi bihi, dan menciprati ini sarungnya dengan itu. Itu kapan? Intawahhamma husulul maqdar lahu fima yadharu alaihi. Jika dia menyangka ada yang kening tampes, biar menghilangkan keraguan seperti itu. Ya. Kemudian ad-du'a ba'dahu. Setelah wudu kita disunatkan doa mustaqbilan lil kiblah, menghadap kiblat, wa rafi'an yadayhi, mengangkat tangannya bihaitsu yura baydu ibtaihi, sekiranya kalau umpama telanjang kira-kiranya ketiaknya kelihatan, maksudnya ngangkatnya memang ngangkat betul gitu loh. Jadi ketika sunnahnya wudu ini setelah wudu menghadap kiblat, ya, terus berdoa, ngangkat tangan ini sekiranya ketiaknya kelihatan, andai kata telanjang. Bukan berarti disunatkan dilihat lepas baju, bukan. Maksudnya ngangkatnya tinggi, ya, meminta kepada Allah dalam mengangkat tinggi seperti itu. Dengan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Terus akhrajahu Tirmidzi fi kitabit Thaharah. Ya, itu hadisnya. Terus selanjutnya juga disunatkan membaca surat Al-Qadar dan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas setelah doa tadi. Kemudian sholat sunatil wudu, sholat sunat wudu. Jadi setelah wudu itu kita disunatkan sholat sunnah, ya, sholat sunnah di sana. Dan ini ceritanya, ini salah satu cerita bagaimana bahwasanya sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu belum tentu dilarang. Ya. Jadi kan ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan saya mendengar bunyi langkahmu Bilal di surga. Terus apa yang menyebabkan sampai punya pahala yang begitu besar, sampai kamu ini, langkah kaki kamu ini sudah terdengar di surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Bilal, saya nggak banyak Rasulullah, saya cuman ketika setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat ini nggak dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi diakui oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Jadi sebelum itu Rasulullah tidak mengerjakan hal tersebut, ya. Tapi bukan pas berarti, wah ini kamu mengada-ngada ini, saya gak pernah mengajarkan ini, oh bid'ah ini, enggak, ya. Jadi pekerjaan Sayyidina Bilal
cetusan Sayyidina Bilal diakui Rasulullah dan ditetapkan menjadi sunnah. Ya. Padahal sebelumnya Rasulullah tidak mengerjakan hal tersebut. Ya. Amal apa yang membuat engkau masuk surga Bilal sampai daf'ana alaik, ya, bunyi kakimu ini sudah terdengar di surga. Ya. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya tidak semua yang tidak dikerjakan Rasulullah ini dilarang. Ya. Ada kalanya di sana ini Rasulullah takrir, pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya ba'dal wudu bahitsu tunsabu ilaihi wa yaqra'u fiha suratai kafirun wal ikhlas. Ya. Wa tantariju fi ghairiha. Salat sunat wudu ini bisa masuk dengan salat sunnah yang lain. Jadi salat sunnah wudu ini adalah wujudus shalah ba'dal wudu. Jadi umpama sampean itu setelah ambil wudu sholat sunat qobliyah, ya, setelah sholat qobliyah apa sholat wudu sudah selesai, sholat sunat ba'dal wudu sudah masuk di dalam sholat qobliyahnya. Sama dengan sampean mau tahiyatul masjid umpama, ya, mau tahiyatul masjid tapi di masjid mau sholat qobliyah, ya saya sholat qobliyah dulu. Maka kalau sampean sholat qobliyah dulu, maka sholat tahiyatul masjidnya sudah selesai, karena yang dituntut wujudus sholah ba'da dukhulil masjid, gitu lah. Adanya sholat ketika masuk masjid, adanya sholat ketika wudhu. Makanya sholat sunat wudhu ini tandarij, sudah masuk dalam sholat sunnah yang lain, bisa masuk seperti itu. Tapi kalau sampai ingin pahala yang lebih besar, lebih banyak, al-ajru bi qadri ta'ab, maka ya sholat ba'dal wudu dulu. Setelah itu ya sholat qobliyah, umpama sholatnya masih sholat jemaahnya masih panjang, atau sama dengan sholat tahiyatul masjid. Saya mau sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru sholat qobliyah duhur umpama, ya, atau qobliyah asar umpama. Nah, tapi kalau sampean sudah sholat qobliyah asar, nggak bisa sudah tahiyatul masjid. Kenapa? Sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi sholat tahiyatul masjidnya sudah terpenuhi dengan qobliyah tadi. Kenapa? Karena tuntutannya adalah wujudus sholah. Jadi orang masuk masjid sunat sholat. Seperti itu. Ya. Terus sholat yang umum dalam wudhu istiqbalul kiblah. Ya. Jadi usahakan ketika kita mau membangun tempat wudhu itu menghadap kiblat. Nah, karena memang sunnah. Ya. Jadi kalau tadi setelah wudhu sholat sunat wudhu menghadap kiblat, wudhunya juga sunat menghadap kiblat. Wudhunya juga sunat menghadap. Kalau tidak bisa wudhu usahakan setelah wudhu doanya menghadap kiblat. Ya. Istiqbalul kiblah, al-julus. Ya. Al-julus. Ketika wudhu duduk, ketika wudhu duduk. Nah, makanya sebagian masjid itu kan ada wudhu memang di tempat wudhunya di setting orangnya duduk seperti itu. Itu bagus. Ya. Al-julus. Tarku nafdil ma', jangan nafdi, membuang air. Ya, jadi ketika wudhu jangan dilap, jangan di kepes-kepes yang betul ya. Al-iktisar fil ma', juga sunnahnya wudhu ini sedengan di dalam ngambil air. Maksudnya jangan israf, jangan boros. Ya, adamul israf fil sabbih, dalam menuang air di dalam air jangan boros seperti itu. Ya. Makanya ketika sebenarnya kan itu kan sudah ada kran yang otomatis, itu bagus itu sebenarnya kalau dibuat tempat wudhu. Kalau sekarang kan kita wudhu berjalan air, kita ngambil air juga jalan, itu kurang pas sebenarnya, kan terbuang air. Nah itu kan ada yang kayak di hotel-hotel, di mall-mall yang ketika tangan di bawah keluar air, ketika diamu berhenti. Nah itu hebat itu, pakai sensor. Jadi ketika kita ngambil air, ketika sudah selesai air berhenti, jadi kita nggak israf seperti itu. Ya, masukan mungkin ke depannya. Adamul israf fi shabbih.
Kemudian sunnah selanjutnya Allah yatakallama, jangan bicara. Jadi ketika wudu jangan bicara. Nah, jadi yang tahu jangan ngajak bicara orang yang wudu. Ya. Jadi yang wudu jangan bicara. Jadi sampean juga jangan ngajak bicara orang yang wudu. Wa ma yaqtadifu minhu an yaminihi. Jadi kalau kita sistemnya irtiraf, mencau, ngambil, usahakan itu ada di sebelah kanan kita. Ya. Jadi ketika kita ambil wudu, ketika kita irtiraf, itu dari usahakan tempat airnya itu ada di sebelah kanan kita. Kalau disobuh, kalau disiram, maka dari kiri. Jadi kalau umpama ada yang membantu menyiram, ya, maka dari kiri kita, dari arah kiri kita. Umpama ada orang yang mau membantu menyiram kita, maka ada di sebelah kiri. Ya. Terus kemudian al-muwalatuh. Ini sunnah. Bihaitsu yusilul adwal tsani qabla jawafil adwil awal. Sekiranya membasuh anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya kering. Jadi umpama sampean basuh muka, ya, maka sekiranya ketika sudah mau membasuh tangan, jangan sampai ini kering dulu. Nah, itu maksudnya cepet-cepet di sana, bukan wudhunya cepet-cepet. Oh, cepet bukan. Ya. Antara anggota sebelum dan setelahnya ini segera mungkin. Batasannya sekiranya anggota sebelumnya ini nggak kering. Nah, berarti jangan dijeda ngobrol atau dijeda apa seperti itu ya. Ini sunnahnya seperti itu. Ya, tapi dengan iktidalul hawa, dengan kondisi hawa yang standar, bukan musim dingin. Kalau musim dingin mungkin ketika kita basuh muka atau di tempat dingin, ya, maka langsung hilang mungkin. Ya, bukan, maka itu tetap bukan berarti kita nggak harus cepat-cepat. Jadi di sini yang dianggap anggota sebelumnya masih belum kering itu dengan iktidalul hawa, hawanya ini sedengan, maksudnya tidak terlalu panas, tidak dingin, sehingga tidak cepat hilangnya air tersebut. Yang kedelapan, Allah yalqima wajhahu bil ma', cek nyampat muka kita kalaban aing. Jadi cara wudhunya itu jangan sampai gini, ya, itu enggak sunnah. Jadi sunnahnya itu jangan sampai muka kita tempeleng di aing, ya. Jadi memang ambil, ya, disiram dari atas, nah, itu. Jangan gini, ya, cek tempeleng di aing bahasanya di sini. Ya. Kemudian yang 9, ayyatawakkar rasyas, usahakan menghindar dari percikan. Ya. Dari percikan, usahakan menghindar dari percikan itu. Makanya kan ada orang menyetel airnya ke bawah biar nggak tampesan gitu. Tapi bukan berarti najis, ya. Karena di sana nggak ada orang yang kencing di sana kan seperti itu. Ya. Jadi nggak najis. Jadi air wudhu ini bukan najis. Ya. Air wudhu ini mustakmal, suci, tidak bisa menyucikan. Ya. Bekas air wudhu, maksudnya wudhu itu suci tapi tidak bisa menyucikan. Bukan berarti ketika tampesan itu pas najis, bukan. Ya. Hanya kita di sunnahnya kita menghindari percikan air tersebut. Ya. Tarkul isti'anah fi shabbih, sunnahnya jangan minta tolong disiram. Jadi karena ini ibadah, maka segiranya ngerjakan sendiri, gitu loh. Walaupun ayo asal maki, kok ngolah wudu, nah itu makruh, ya. Makruh hukumnya. Ya. Kecuali ini ada pendapat. Lah ini bagaimana keran? Ya. Keran ini bagaimana? Keran ini kan kita nggak nyiram sendiri, ya kayak minta tolong ke keran kan gitu. Jadi hukum asubuh ini ada 4. Yang pertama mubah, ketika meminta orang untuk mendatangkan air, ya. Jadi minta tolong dalam wudhu ini hukumnya makruh, kecuali ada beberapa hal. Kalau cuma mendatangkan air, lu ngalaki aing kok, ya. Bukan kamu disuruh menyiramkan, ini hukumnya mubah. Jadi minta tolong untuk orang mendatangkan air, ini hukumnya mubah. Khilaful aula, ya. Hukumnya khilaful aula ketika disiram air kepadanya dari selain sumber atau pet, ya, ya. Hanakama nabba alaihi syarwani. Jadi kalau pet ini nggak apa-apa, ya. Jadi kayak ya, di sini ini kan ya juga ada pembahasan. Ini kan juga minta tolong, ini kita nggak nyiram sendiri. Oh ini nggak apa-apa, ya. Sebagaimana menurut Imam Syarwani ini nggak apa-apa.
Tapi kalau orang yang nyiramin, ini khilaful aula. Ya. Makruh kapan fi ghusli a'dha'ihi. Jadi minta tolong ini kepada orang kalau menyirami ini khilaful aula. Tapi kalau membasuh ini makruh. Ya, bercuci tangan. Ya. Jadi dia nggak ikut usap. Orang yang menyiram, dia orang lain yang juga yang basuh. Ini makruh hukumnya. Ya. Ini makruh hukumnya. Wajib kapan? Idza kana maridon. Ketika dia sakit, dia nggak bisa membasuh sendiri, dia wajib minta tolong kepada orang lain. Ya, jadi ketika sakit, ya, dia nggak bisa gerak, nggak bisa apa, dia mau sholat punya wudhu, ya, maka sekarang wajib hukumnya kita minta tolong kepada orang lain. Ya. Jadi hukum meminta tolong itu ada 4. Mubah boleh saja kalau di dalam mendatangkan air. Khilaful aula ketika menyuruh menyiram air. Makruh ketika menyuruh orang membasuh anggota wudhunya. Ini makruh. Ya. Wajib ketika dia sakit. Kalau sakit, ya harus minta tolong orang, maka wajib harus minta tolong kepada orang. Tarku tansyif, meninggalkan mengelap. Ya. Jadi setelah wudhu ngelap, kalaban andok atau apa, itu makruh hukumnya. Sunnahnya tarku, ditinggalkan. Jadi air wudhunya tetap ada. Illa liudrin, kecuali udur. Umpama kata dokter, kamu ini alergi air. Ya. Jadi jangan lama-lama basah. Umpama kata dokter, kalau basah nanti kulitnya rusak atau apa. Kalau lama maka ini udur. Berarti setelah udur segera dikeringkan. Itu nggak apa-apa. Ada udur. Alla yunqusu ma'udu'ihi an muddin. Sekiranya air wudhunya ini nggak kurang dari 1 mud. Mungkin perkiraan segini. Ya. Nah, jadi 1 gayung itu sebenarnya bisa untuk apa? Untuk wudhu seperti itu. Kemudian hal-hal yang disunatkan wudhu, iradatin naum, ketika mau tidur. Ini sunnah wudhu. Ya. Bahkan sampean ini dihitung suci. Maksudnya apa? Kan orang tidur kan batal wudhunya. Ya. Jadi umpama sampean ambil wudhu terus tidur, maka walaupun secara hukum ini batal wudhunya, tapi tetap sampean ini selama tidurnya dihitung orang yang suci, orang yang bersesuci, seperti itu. Ya. Wali qiraatil Quran, sunnah wudhu untuk membaca Quran, bukan megang. Kalau megang wajib. Ya. Jadi umpama saya nggak punya wudhu, baca Quran kan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh pegang Al-Qurannya, seperti itu. Tetapi kita disunahkan wudhu untuk baca saja. Ya. Walaupun nggak pegang Quran, mau baca Bismillahirrahmanirrahim, kita disunatkan wudhu. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri. Ketika mau belajar, mau masuk sekolah, mau hadir majlis, ini sunnah wudhu. Ya. Wali ziaratil kubur, ketika mau ziarah kubur, ya, ini disunatkan wudhu. Wal baqa ala taharati daiman, ya, selalu suci, ini sunnah. Ya. Wa tajdidil wudhu, memperbarui wudhu, itu juga sunnah. Jadi umpama saya punya wudhu, saya yakin punya wudhu, mau sholat Isya ntar lagi, ya, itu juga disunatkan tajdid, memperbarui wudhu. Bukan berarti yang pertama batal, tapi tajdid ini sunnah hukumnya. Ya. Wa kullama hadatsa tawaddu'a. Setiap orang yang ada orang itu memang tirakatnya mencari mutur tirakat. Ya. Padahal sunnah ini, gitu loh. Selalu daim, selalu suci, selalu bebas dari hadas kecil. Jadi selalu suci memang. Nah, setiap dia tahaddatsa sampai setiap dia kali kentut dia tak ambil wudu. Ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada ceritanya orang yang ngaji, orang yang belajar ilmu, ya, ilmu, ya. Itu mungkin kena lagi sakit perut, ya. Setiap kali wudu, bahkan waktu ngaji itu sampai 13 kali wudu. Karena menghormat ilmu yang akan kita kaji. Ya. Jadi seorang siswi madrasah ini, ya, anak-anak kita ketika kamu diantar ke sekolahannya dianjurkan ambil wudhu. Eka cerdas, eka hafal.
seperti itu ya. Wa kullama ahdatsa tawaddu'a. Wallahu a'lam syurutul wudu. Kemudian nanti akan menjelaskan syaratnya wudu. Ya. Apakah semua orang bisa wudu? Belum tentu. Ya. Salah satunya Islam. Ya. Jadi orang non muslim nggak sah wudunya. Ya, karena butuh niat. Niat harus min ahlil ibadah, harus Islam. Ya. Kayak kemarin ada yang tanya gimana kurbannya orang non muslim? Ya nggak sah. Orang kalau mau diberikan kepada sampean dia ambil, ya. Tapi bukan kurban, karena dia bukan orang ahli ibadah untuk kurban. Ya. Kecuali mau masuk dulu ke Islam, baru niat kurban, baru boleh. Jadi setiap ibadah yang perlu niat pasti syaratnya muslim. Setiap ibadah yang perlu niat pasti syaratnya harus muslim. Gitu loh. Kenapa? Karena niat itu nggak sah kecuali dari orang muslim. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Mungkin nanti ini diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kurang 10 menit kami bisa jawab, kami jawab. Menahan kentut ada beberapa hal. Ketika seumpama sholat ya, mau sholat, jadi ini sudah mau adzan ini, nahan kentut bagaimana? Malas mau ambil wudhu, makruh, ya makruh. Tetapi ketika dalam sholat wajib, jangan dilepas. Ya. Jadi ketika sampean sholat, dia sebelum sholat nggak ada kerasa apa-apa, sudah takbir Allahu Akbar, lah kok brek ini gimana? Nggak boleh, harus ditahan. Ya. Harus ditahan sampai selesai sholat. Tapi kalau sebelum sholat makruh, jadi harus dikeluarkan, cepat-cepat ambil wudhu, sholat. Ya. Tapi kalau sampean sudah masuk dalam sholat, nggak bisa dikentutkan, ya ditahan semampu mungkin ditahan seperti itu. Ya. Karena kita nggak boleh keluar dari sholat itu, kita nggak boleh seperti itu. Contoh maksudnya? Kita tidak mau untuk lagi, cuman kan boros air. Itu bagaimana? Boros ini ada waktunya ya, bukan dihitung sampai 24 jam mengeluarkan air, enggak. Jadi setiap kali wudhu itu sekiranya enggak boros seperti itu. Jadi sampean mau wudhu berapa kali pun dipersilahkan. Tajdidul wudhu itu apakah dianggap boros? Enggak. Jadi sampean sekarang saya punya wudhu, tapi saya mau tajdidkan, tadi disunatkan mengambil wudhu, bukan memperbarui wudhu, itu sunnah. Ya, jadi sampean mau sholat isya, saya punya wudhu, yakin, tetap disunahkan. Apakah dianggap boros? Enggak. Ya, dimaksud boros dalam ambil wudhu itu ya ketika mengerjakannya itu, ketika basuh muka, ya padahal sudah selesai masih terus disiram. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, jadi waktu ambil wudhunya itu jangan sampai boros seperti itu. Kalau sampean mau ambil wudhu, seperti contohnya tadi umpama di sini buka pengajian ngaji ini, sampean kentut ambil wudhu lagi, sunnah kan? Dapat 10 menit kentut lagi, ambil wudhu nggak apa-apa, nggak dianggap boros itu. Nah, jadi boros ini ketika mengerjakannya sekiranya air itu digunakan seminimal mungkin, secukupnya, seperti itu. Ya. Terus masalah itu Ustaz. Mempertahankan itu kadang itu kita tidak tahu sejauh mana kita sudah batal menahan itu. Atau gimana penjelasan? Apakah dalam perut itu kita akan ngerti apakah sampai keluar apa kalau cuma misalkan itu ide. Iya. Gimana? Batal kan? Ya, enggak. Jadi kalau kita dari madhab Syafi'iyah, enggak, ya letus di dalam enggak dianggap. Ya, jadi yang dianggap ini ketika memang betul-betul keluar angin, seperti itu. Keluar angin dari dubur kita, dari jalan belakang, itu baru dianggap
kentut. Jadi kalau hanya amunyi atau sampai itu dalam mazhab kita enggak seperti itu. Nah, kalau masalah ragu-ragu, jadi dilihat begini, saya ini punya wudhu apa batal? Oh berarti sampean punya wudhu, sampean ragu-ragunya di batalnya. Ya. Ada orang itu engkau betal apa lemari ngelak wudhu? Oh berarti sampean ragu-ragunya diambil wudhunya, berarti batal wudhunya. Beda ya. Nah, jadi keraguan-raguannya itu di mana? Seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi. Tadi yang membasuh kepala itu apakah boleh disatukan dengan Enggak, ya. Nah, seperti yang tadi yang dijelaskan itu membasuh leher ini setelah mengusap Setelah mengusap telinga tadi, ya. Jadi setelah telinga selesai itu disunahkan begini, seperti itu. Ya. Jadi kalau yang kepala memang ada sunnahnya sampai ke belakang, ya. Jadi ini air, jadi ini sampai jalan ke belakang, ya. Dibalikkan lagi, ya. Dibalikkan lagi, serayat seperti 3 kali. Itu sunnahnya ketika kita mengusap kepala seperti itu. Tajdid, ya, bukan ragu-ragu, ya. Kalau sampean ini gini, nah, orang ini nanti di syaratnya wudhu ini ada syaratnya tahqiqul muqtadi. Orang ambil wudhu itu betul-betul dia itu hadas. Jadi kalau sampean ambil wudhu tapi sampean nggak yakin sampean ini hadas, nggak sah wudhunya. Ya, jadi sampean mau ambil wudhu tapi sampean nggak yakin saya ini batal apa enggak wudhu saya. Nggak sah wudhunya. Paham ya? Kenapa? Nggak sah. Makanya disunahkan kentutkan dulu. Jadi sampean mau ambil wudhu tapi sampean ragu-ragu saya ini punya wudhu apa sudah batal wudhu saya, maka sampean harus tahqiqul muqtadi, harus membenarkan bahwa sampean nggak punya wudhu. Caranya bagaimana? Ya dikentutkan atau dipegang kemaluannya. Oh sekarang saya betul-betul nggak punya wudhu, saya ambil wudhu sekarang. Beda ya dengan tajdidul wudhu. Sampean mau wudhu berapa kali, sekarang saya punya wudhu, saya yakin saya mau wudhu. Oh ini sunnah tajdid, ini sunnah kita wudhunya tajdid, memperbarui wudhu, ya. Tetapi kalau sampean mau wudhu, ya mau wudhu sampean nggak tahu saya ambil wudhu ini mau tajdid atau ambil wudhu menghilangkan hadas, saya punya hadas apa enggak. Lah kalau sampean ambil wudhu nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena sampean nggak tahu wudhunya ini apakah tajdid, memperbarui yang hukumnya sunnah, atau raf'i, atau menghilangkan hadas yang hukumnya wajib. Sampean nggak tahu, ragu-ragu di sana. Maka lebih amannya harus memang betul-betul nyata kalau sampean ini mau hadas dulu, ya. Makanya kata ulama, ya kentutkan dulu kalau sampean ragu-ragu. Ya. Jadi kadang-kadang orang ini mau sudah kayak sekarang kan, tadi kita duduk dari maghrib, ya sering kita ke kamar mandi umpama, ya mau ambil wudhu, sampai wudhu mau apa? Oh tajdid, oh ya nggak apa-apa, memperbarui. Sampai wudhu untuk apa? Ya nawaitul wudhu di raf'il hadasil asghari. Lah sampai kapan yang kentut? Iya ya, kapan saya kentut? Nah itu nggak sah wudhunya ini, raf'il hadasil asgharinya ini. Kenapa? Karena sampai belum tentu hadas tadi. Seperti itu. Jadi kalau caranya bagaimana, memang harus dinyatakan, ya tentu aki ongku atau ya pegang salah kemaluannya, gitu, ya. Jadi setelah kita kita kentut, wah sekarang saya nggak punya wudhu, saya wudhu rafil hadasil asghari sekarang, gitu loh, ya. Jadi dinyatakan. Jadi memang itu ada di sini di syurutul wudhu, nanti ada tahqiqul muqtadi. Jadi kita ambil wudhu ini betul-betul nggak punya wudhu, gitu loh. Jangan remang-remang. Ya. Jadi kalau remang-remang harus dinyatakan dulu. Oh saya memang nggak punya wudhu, kentut memang gitu. Atau kencing masuk kamar mandi aja kencing aja udah. Nah gitu. Baru ambil wudhu seperti itu. Ya.
Ya, terima kasih. Mungkin nanti ini akan dijelaskan lagi, itu ada nanti di sini. Bahwasannya itu harus betul-betul kita ambil wudhu itu betul-betul kalau raf'il hadas ini memang punya hadas gitu loh. Kalau tajdidul wudhu ya memang punya wudhu, hanya memperbarui wudhu seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.